Nah, ketika visit dokter, dan waktu itu adalah dokter Wulan, dokter Diah Wulan, menyapa, "Pagi Pak Romi, apa kabarnya? Hari ini tidak diambil tindakan ya, dan hari ini sudah bisa pindah ke Bangsal." Lalu dia juga bilang ke perawat dan koasnya. Senyum, lalu balik, hanya mampir sebentar. Tapi bagi saya itu adalah sebuah informasi yang luar biasa, membuat saya ayem, membuat saya tenang. Alhamdulillah hari ini saya sudah tidak di ICCU. Jadi genap 5 hari saya ada di ICCU. Nah, sebelum saya cerita apa yang terjadi, apa yang saya alami lakukan di Bangsal, saya masih ingat 5 hari di ICCU. Tadi sudah saya ceritakan betapa pentingnya diri kita sendiri untuk yakin, tenang, untuk selalu berdoa. Itu bagian yang sangat penting. Tapi yang juga sangat penting, jauh lebih penting juga adalah peran, dukungan, doa dari orang-orang tercinta, dari keluarga kita. Dan saya betul-betul merasakan hal tersebut. Saya mengenal keluarga saya mengenal istri saya dan anak-anak saya. Ketika proses saya review ke belakang, ketika proses saya mengetahui serangan jantung sampai saya di Hermina, saya sengaja memang tidak memberitahu pada istri saya, karena saya tahu bahwa informasi tersebut pasti akan juga banyak berpengaruh bagi istri saya, karena saya mengenal betul istri saya. Sehingga saya putuskan, saya mengajak anak saya Ahmed yang kedua, dan selama proses di ICCU, kedua anak saya Hanifah Maisan Aida, Ahmad Hanif Nafalah yang selalu menemani. Bahkan Ahmed selama 5 hari tidur di Sarjito, tidurnya di masjid, lalu tidur di gazebo, lalu pada jam tertentu bisa menemani saya atau menjenguk saya di ICCU. Nah, kunjungan, sapaan, senyuman, kehadiran keluarga, orang-orang tercinta itu menjadi bagian terpenting juga bagi kita menghadapi atau melalui proses-proses kritis, proses-proses darurat seperti ini. Dan saya juga tidak menyangka, karena sejak peristiwa serangan jantung saya sudah tidak megang HP saya serahkan pada Ahmed. Lalu yang membuat saya luar biasa gembira, saya tidak menyangka, saya lupa harinya, mungkin hari Minggu atau Sabtu, yang jelas setelah saya di kateter, ketika diizinkan jam besok, saya merasa betapa sangat bahagia karena saya lihat ibu saya, adik saya dan suaminya, artinya keluarga besar saya dari Pati datang. Ya Allah ya Rabb, matur sembah nuwun, betapa bahagianya saya. Bahkan ibu saya sempat menyopin saya dan menungguin sampai batas jam besuk berakhir. Lalu juga saudara-saudara, adik-adik saya, adik ipar saya bergantian memanfaatkan waktu 1 jam ketika di ICCU diizinkan untuk membesuk. Artinya apa? Peran penting, dukungan. Bahkan istri saya sampai hari, saya lupa, Sabtu atau Minggu, baru ketika bersama ibu saya dari Pati, istri saya ikut hadir, dan betapa bahagia saya memeluk, mencium, memegang tangannya. Itu menjadi bagian penting saya mempercayai proses recovery, proses ketenangan, dan seluruh proses yang saya lewati dengan tenang. Jadi ingat, orang-orang tercinta, orang-orang yang kita kasih, baik dekat atau jauh, lewat kehadiran, bahkan doa mereka itu pasti tembus ke langit dan menjadi bagian penting proses-proses kita. Juga sahabat-sahabat lama saya, sahabat-sahabat vokasi juga ada yang membesuk, lalu ada yang berkirim kabar, tanya. Saya masih ingat orang tua kami yang kami panuti, Bapak Robi Kusmaharta, senantiasa juga ngecek melalui anak saya. Masih ingat jelang subuh, pagi, siang, selalu bertanya kondisi saya seperti apa. Alhamdulillah, dan di kesempatan ini saya juga mengucapkan matur sembah nuwun, jazakallah kasiran kepada panjenengan semua, keluarga, sahabat yang sudah memberi dukungan doa, support apapun, fisik, material, kehadiran,
yakinlah dan sungguhlah itu sangat berarti bagi seluruh proses kesembuhan saya. Nah, artinya bahkan tetangga juga yang ketika saya di ICU memang belum boleh untuk membesuk, saya yakin dari jauh dari dekat mereka ikut mendoakan kami, mendoakan kita. Jadi berterima kasihlah dan berkirim doalah juga kepada semua orang yang telah berkontribusi pada kita. Nah, nanti akan saya lanjutkan bagaimana apa yang saya alami di Bangsal. Salam sehat bahagia selalu dari Romi Story.